Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4628, 4629, 4630. Mengenai sikap ayahnya, Qiutu sama sekali tidak terkejut, karena dalam pandangan Qiu Wanxing, kekuasaan jauh lebih penting daripada putranya sendiri. Seorang anak bisa dilahirkan kembali, tetapi kehilangan kekuasaan akan jauh lebih sulit untuk direbut kembali. Saat ini, Qiu Wanxing mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan kota binatang. Kota tersebut memiliki 3 jenderal binatang yang masing-masing menguasai wilayah tertentu. Qiu Wanxing berencana menaklukkan 2 jenderal binatang lainnya untuk memimpin seluruh kota binatang. Wali kota sudah lama tidak muncul. Pada akhirnya, ia pasti akan naik ke keabadian. Ketika itu terjadi, kota binatang harus memiliki wali kota baru untuk menggantikannya. Qiu Wanxing ingin menjadi wali kota baru tersebut. Oleh karena itu, sebelum wali kota naik ke keabadian, ia harus mengembangkan kekuatannya sendiri dan dengan tegas mengalahkan 2 jenderal binatang lainnya. Sebenarnya, bukan hanya Qiu Wanxing yang berpikir seperti ini. 2 jenderal binatang lainnya juga memiliki ambisi yang sama. Sim Daorong, salah satu jenderal binatang, juga ingin menjadi wali kota. Ia bahkan berusaha merekrut sekutu dan menawarkan berbagai keuntungan. Sementara itu, Qiutu meninggalkan kediamannya bersama bawahannya untuk mencari orang yang secara ilegal membeli batu roh abadi. Yang mulia, tempatnya di sini. Kami telah menyelidikinya. Pemilik rumah ini bernama Qian Yue, seorang kultivator dari klan manusia yang menyembunyikan auranya. Ia telah lama membeli batu roh abadi dengan harga tinggi secara diam-diam di kota binatang, lapor kepala pelayan Qiu secara perlahan. Melihat rumah sederhana di depannya, Qiutu berkata, kirim orang untuk mengepung tempat ini. Selain itu, panggil Master Luan ke sini. Rumah ini pasti memiliki formasi pertahanan. Ayah berkata, sebisa mungkin rekrut orang daripada menggunakan kekerasan. Saat ini, kita juga sedang membutuhkan tenaga. Qiutu menyadari bahwa rumah itu memiliki formasi pertahanan sehingga tidak bisa dimasuki secara paksa. Ia juga tahu bahwa Qian Yue, seorang kultivator manusia yang telah lama bersembunyi di kota binatang dan secara diam-diam membeli batu roh abadi, pasti memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, Qiutu berniat merekrut Qian Yue ke pihak mereka. Yang mulia, tempat ini sudah dikepung, dan Master Luan sedang dalam perjalanan, jawab kepala pelayan. Qiutu melirik kepala pelayannya dengan penuh penghargaan. Sebagai kepala pelayan Qiu, kemampuan membaca situasi jelas sangat penting. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua berbusana jubah hijau panjang dengan janggut kambing tipis tiba. Lelaki tua itu adalah Master Luan, seorang ahli formasi yang terkenal di kota binatang. Master Luan, melihat kedatangannya, Qiutu dan kepala pelayan segera menyambutnya dengan hormat. Tuan muda Qiu, ada urusan apa yang membutuhkan bantuanku kali ini? Tanya Master Luan. Master Luan, di dalam rumah ini ada seorang kultivator manusia. Aku menduga rumah ini memiliki formasi pertahanan, jadi aku membutuhkan bantuan Anda untuk membongkar formasinya tanpa mengganggu orang di dalamnya, jelas Qiutu. Urusan kecil, Master Luan menjawab sambil mengangkat tangannya. Sebuah rune bercahaya muncul di telapak tangannya. Dengan gerakan ringan, rune itu melayang dan perlahan menyebar di sekitar rumah. Cahaya putih samar muncul sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Sudah selesai, kata Master Luan dengan tenang. Sudah selesai. Qiutu terkejut, lalu segera memuji, Master Luan memang pantas disebut sebagai ahli formasi terkenal. Luar biasa, formasi tingkat rendah seperti ini mudah bagiku untuk dihancurkan, jawab Master Luan dengan penuh percaya diri. Setelah formasi dihancurkan, Qiutu langsung memimpin. Orang-orangnya menyerbu masuk ke dalam rumah. Saat itu, Qian Yue sedang mengatur batu roh abadi yang ia beli. Ia berencana menyerahkannya kepada Dev, karena menyimpan terlalu banyak batu roh abadi bisa menarik perhatian dari kediaman wali kota. Karena seluruh rumahnya dilindungi oleh formasi, Qian Yue merasa aman dan tidak menyangka ada seseorang yang bisa menerobos masuk tanpa diketahui. Ia pun lengah. Ketika ia menyadari ada orang yang masuk, semuanya sudah terlambat. Qiutu membawa anak buahnya dan menendang pintu rumah dengan keras, langsung muncul di depan Qian Yue. Qian Yue terkejut sejenak, di hadapannya masih terdapat tumpukan batu roh abadi. Berani sekali kau, berani-beraninya melakukan jual beli batu roh abadi secara ilegal di kota binatang. Qiutu menatap batu roh abadi di hadapan Qian Yue dan langsung memarahinya dengan suara keras. Qiutu sengaja tidak langsung mengungkapkan identitas Qian Yue sebagai kultivator manusia karena khawatir Qian Yue akan nekat melawan jika terpojok.
Jual beli batu roh abadi secara ilegal memang merupakan pelanggaran, tetapi tidak terlalu serius. Namun, jika seorang kultivator manusia diketahui menyamar dan melakukan tindakan seperti ini di kota binatang, itu adalah pelanggaran berat yang pasti berujung hukuman mati. Tuan Muda Qiu melihat bahwa Qiu Tu sendiri yang datang, Qian Yue tampak terkejut. Bagaimana mungkin seorang seperti Qiu Tu, dengan status tinggi, langsung memimpin penggerebekan terhadap pedagang ilegal batu roh abadi? Bukankah tugas seperti ini biasanya dilakukan oleh pasukan penegak hukum kota binatang? Kalau kau mengenaliku, maka ini akan lebih mudah. Akui saja kesalahanmu dan hindari hukuman fisik yang tidak perlu, ujar Qiu Tu dengan nada dingin. Qian Yue, yang melihat bahwa Qiu Tu belum menyadari identitasnya sebagai kultivator manusia, merasa lega. Ia segera menundukkan kepala dan berkata, Tuan Muda Qiu, saya bersalah. Saya mengakui kesalahan karena menjual batu roh abadi secara ilegal. Saya siap menerima hukuman. Melihat sikap Qian Yue yang patuh, Qiu Tu merasa puas. Orang seperti ini mudah untuk direkrut. Melakukan jual beli batu roh abadi secara ilegal memang harus dihukum. Namun, melihat sikapmu yang kooperatif, kau akan diampuni dari hukuman penjara. Batu roh abadimu hanya akan disita, ujar Qiu Tu. Qian Yue menatap Qiu Tu dengan tidak percaya, matanya penuh keterkejutan. Tuan Muda Qiu, benarkah? Saya benar-benar tidak perlu dipenjara. Tentu saja, sekarang banyak sekali kasus jual beli batu roh abadi secara ilegal. Bahkan di titik pengumpulan resmi, sering terjadi penggelapan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, dan kami sering kali membiarkannya, jawab Qiu Tu dengan santai. Qian Yue merasa bingung dan sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bukankah Qiu Tu mewakili kantor wali kota? Apakah benar kantor wali kota kini begitu toleran terhadap perdagangan ilegal batu roh abadi? Tuan Muda Qiu, ini. Qian Yue kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Sikap Qiu Tu terasa tidak nyata baginya. Kau menjual batu roh abadi secara ilegal hanya untuk bertahan hidup. Aku bisa memahaminya, ujar Qiu Tu. Tapi ingat, kali ini aku yang menangkapmu. Kalau kau tertangkap oleh orang lain dari markas Jenderal Binatang, kau mungkin tidak seberuntung ini. Jadi begini saja, kau tetap melanjutkan kegiatanmu membeli batu roh abadi. Namun, semua batu itu harus kau serahkan ke keluarga kami, Qiu. Tentu saja, kau tetap akan mendapat keuntungan dari selisih harga. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir lagi, ujar Qiu Tu sambil menepuk bahu Qian Yue. Mata Qian Yue membelalak tak percaya, dan napasnya menjadi lebih cepat karena kegirangan. Tuan Muda Qiu, apa yang Anda katakan benar-benar serius? Tanya Qian Yue. Tentu saja, mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga Qiu. Tidak ada yang berani mengusikmu lagi, jawab Qiu Tu. Qiu Tu mendekati Qian Yue dan berkata pelan, aku tahu kau adalah kultivator manusia. Tapi keluargaku, Qiu, tidak pernah mendiskriminasi ras lain. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Perkataan Qiu Tu bagaikan bom besar yang meledak di hati Qian Yue. Ia tidak pernah menyangka bahwa kota binatang kini mulai tidak mendiskriminasi ras lain. Apakah ini berarti ras lain sudah diizinkan hidup di kota binatang? Jika memang demikian, maka tidak ada gunanya lagi baginya bergabung dengan aliansi pemberontakan. Tidak ada alasan untuk melawan. Tuan Muda Qiu, saya, Qian Yue, bersedia melayani Anda sepenuh hati. Saya siap mengorbankan nyawa untuk Anda. Dengan penuh kegembiraan, Qian Yue berlutut di depan Qiu Tu. Selama ini, Qian Yue hidup dalam ketakutan di kota binatang, selalu khawatir identitasnya sebagai manusia akan terbongkar. Ia bahkan tidak berani berjalan di jalan raya. Namun sekarang, jika ia menjadi bagian dari keluarga Qiu, ia tidak perlu takut lagi. Ia bahkan bisa berjalan dengan percaya diri di jalanan kota binatang. Hahaha, bagus. Asal kau bekerja dengan baik, sumber daya tidak akan kurang untukmu. Di keluarga Qiu, tidak peduli apakah kau berasal dari ras manusia, iblis, atau binatang buas, semuanya diperlakukan setara, ujar Qiu Tu sambil tertawa terbahak-bahak. Saya pasti akan berusaha keras, jawab Qian Yue dengan tubuh yang bergetar karena kegembiraan. Baiklah, aku akan membawa batu roh abadi ini. Jangan khawatir, kau tetap akan mendapatkan koin roh ungu emas sesuai kesepakatan, kata Qiu Tu sambil melemparkan sebuah kantong koin roh ungu emas kepada Qian Yue. Tuan Muda Qiu, batu roh abadi ini anggap saja sebagai penghormatan saya untuk keluarga Qiu, sebagai hadiah perkenalan, ujar Qian Yue, menolak mengambil kantong tersebut. Keluarga Qiu kami tidak menerima penghormatan semacam itu. Ambillah koin ini, dan teruskan mengumpulkan batu roh abadi seperti biasa, kata Qiu Tu dengan santai, meninggalkan kantong koin tersebut sebelum memerintahkan bawahannya untuk membawa batu roh abadi pergi. Qian Yue memandang kantong koin roh ungu emas itu dengan ekspresi seperti bermimpi. Ia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Ia, yang tadinya ketakutan, tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga Qiu. Dan lebih dari itu, pihak keluarga Qiu sangat murah hati kepadanya. Qian Yue akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Qiu sepenuhnya.
Mengenai janjinya kepada Dev untuk mengumpulkan batu roh abadi, ia sudah melupakannya. Ia berpikir, nanti ketika Dev datang, ia hanya perlu mengembalikan koin roh ungu emas itu. Namun, saat Kyutu meninggalkan halaman rumah, ia menyeringai dingin. Ia tidak menyangka Qian Yue begitu mudah diperdaya hanya dengan beberapa kata, tanpa harus mengeluarkan usaha lebih. Alasan Kyutu membiarkan Qian Yue terus mengumpulkan batu roh abadi secara diam-diam adalah agar tidak menarik perhatian jenderal binatang lainnya. Batu roh abadi yang dibeli secara resmi dicatat dengan teliti. Semua pembelian melewati tangan 3 jenderal binatang, sehingga tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari satu sama lain. Karena alasan itu, ketiga jenderal binatang malas mengurus perdagangan ilegal. Akibatnya, muncul praktik penggelapan di titik pengumpulan resmi. Sebenarnya, ketiga jenderal binatang diam-diam mengembangkan kekuatan masing-masing dan mengumpulkan sumber daya secara rahasia. Oleh karena itu, Kyutu memanfaatkan Qian Yue untuk mengumpulkan batu roh abadi secara diam-diam bagi keluarga Kyu. Tidak lama setelah Kyutu pergi, Dev tiba di tempat tersebut. Jika ia datang sedikit lebih awal, ia mungkin akan bertemu Kyutu dan situasi bisa menjadi rumit. Di kota binatang ini, jika Dev harus bertarung dengan Kyutu, peluangnya untuk menang sangat kecil. Ketika Dev masuk ke halaman rumah, ia kebetulan bertemu dengan Qian Yue yang sedang bersiap untuk keluar. "Paman Qian, apakah Anda akan pergi keluar?" tanya Dev dengan heran. Ia tahu bahwa Qian Yue adalah seorang kultivator manusia. Biasanya, Qian Yue bahkan tidak berani meninggalkan rumah karena takut tertangkap. Mengapa ia sekarang berani keluar? "Bukan, aku hanya mendengar ada suara, jadi aku keluar untuk memeriksa." "Tak kusangka, ternyata kau yang datang. Ayo, masuklah." Qian Yue berbohong dan mempersilakan Dev masuk. Ia tidak bisa membiarkan Dev mengetahui bahwa ia telah bergabung dengan keluarga Kyu. Sebagai sesama kultivator manusia, apalagi dengan kepercayaan yang telah diberikan Dev kepadanya untuk membantu mengumpulkan batu roh abadi, hal itu bisa menyebabkan masalah. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Dev langsung berkata, "Paman Qian, saya..." Namun, Qian Yue memotongnya. "Dev, soal bantuan mengumpulkan batu roh abadi, saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Belakangan ini pengawasan sangat ketat. Lebih baik saya kembalikan koin roh ungu emas ini kepadamu." Sambil berbicara, Qian Yue menyerahkan kantong koin roh ungu emas itu kepada Dev. Namun, Dev berkata, "Paman Qian, kedatangan saya kali ini bukan untuk membicarakan soal pengumpulan batu roh abadi. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama." "Bekerja sama? Kerja sama apa?" tanya Qian Yue dengan bingung. Setelah mengaktifkan formasi penghalang, Dev berkata dengan suara pelan, "Paman Qian, saya menemukan lokasi sebuah tambang batu roh abadi. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menambangnya." "Apa? Tambang batu roh abadi?" seru Qian Yue terkejut, suaranya langsung meninggi dengan mata membelalak, menampilkan ekspresi tak percaya. "Benar, tambang batu roh abadi. Tambang itu mengandung banyak sekali batu roh abadi. Jika kita bekerja sama untuk menambangnya, Anda tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan batu roh abadi secara diam-diam," kata Dev dengan serius. "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin masih ada tambang batu roh abadi? Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentang tambang seperti itu." Qian Yue menggelengkan kepala dengan tegas, tampaknya tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bersambung.